Bahagia, syukuri Bapak Ibu apa yang kita miliki itu. Sebab begini Bapak Ibu, orang yang tidak bahagia dengan apa yang dia miliki sepanjang hidupnya Bapak Ibu, dia akan sesak sampai nyawa diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dia bahagia dengan apa yang dia miliki Bapak Ibu, dalam arti kata dalam bahasa agama, bersyukur dia dengan apa yang dia miliki itu, Allah akan tambah nikmat untuk kita Bapak Ibu. Bukankah saya menunggu nikmat-nikmat Allah itu? Nikmat Allah itu Bapak Ibu tidak saja Bapak Ibu ya. Jangan kita berpikir nikmat Allah itu seperti materi. Tidak. Nikmat Allah itu adalah ketenangan hati, kesejukan hati. Itu yang nikmat yang paling luar biasa Bapak Ibu. Segudang apapun yang kita miliki Bapak Ibu, kalau hati tidak nyaman, hati tidak sejuk, tidak ada arti sama sekali Bapak Ibu. Tidak ada arti sama sekali. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillazi anzala sakinah fil qulubin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ya ayyuhal khadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa kasara. Shadaqallahul azim. Dan kami turunkan Al-Quran, sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan bagi orang-orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita mulai di awal tadi. Allah katakan, alhamdulillazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin, yaitu Allah, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan ketenangan pada diri kita, pada jiwa kita. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suasana pagi yang sangat tenang ini. Allah sampaikan kita di rumah Allah ini. Kita bermohon sangat kepada Allah, sakinah itu Allah turunkan di hati kita masing-masing kita, sehingga di rumah Allah ini walaupun ada masalah kita, tetap Allah tenangkan hati kita. Hanya dengan ketenangan hati ini, kebahagiaan kita rasakan, kesejukan kita rasakan, embun pagi akan masuk dalam hati kita. Untuk itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul Allah berikan sakinah itu pada diri kita. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kemudian salam dan salam kita sampaikan pada besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah yang disayangi semuanya, insyaallah semua kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Al-Qur'an dari Bapak Ibu, yaitu surah Al-Isra yang sering ya kita dengar, di mana Allah katakan, Allah turunkan Al-Qur'an ini hanya sebagai penawar obat bagi hati kita. Untuk itu Bapak Ibu, untuk kesejukan hati kita, dekatilah Al-Qur'an ini dengan sebaik-baiknya. Dekati Al-Qur'an ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian salam dan salam kita sampaikan kepada besar kita Muhammad sallam, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bapak Ibu, pagi ini kita coba sedikit judul daripada pengajian kita ini, kesejukan hati, kesejukan hati. Bapak Ibu, tak kalah kesejukan itu kita rasakan di saat misalnya hari panas sekali Bapak Ibu, kita dah dapat es. Es itu merupakan sebuah kesejukan dalam kehidupan kita. Rongkongan kita panas waktu itu kita rasakan kedinginan yang menyamankan kita. Bagaimana hidup ini Bapak Ibu bisa kita rasakan kesejukan itu menghampiri kehidupan kita dengan banyaknya problem-problem dalam hidup dan kehidupan kita. Mungkin kita lihat Bapak Ibu pagi ini apa langkah-langkah yang harus kita lalui untuk bisa kesejukan hati itu tetap kita miliki dalam hidup dan kehidupan kita. Karena Allah mengatakan, ya seperti kami katakan tadi, alhamdulillazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin,
Ya, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan ketenangan di hati kita. Jadi ketenangan di hati kita itu jangan lepas kaum mukminin. Bagaimanapun persoalan kita, ya ketenangan itu harus kita miliki. Langkah-langkah yang pertama Bapak Ibu, tak kala orang langkah-langkah sejukan hati itu, problem-problem yang kita hadapi dalam kehidupan ini, misalnya merasa tenang saat menghadapi masalah. Bapak Ibu, setiap kita, seorang suami pasti punya masalah di luar rumah sampai dia sampai ke rumah. Seorang istri di rumah ada masalah dengan keluarga anak-anaknya Bapak Ibu. Bagaimana menjadikan hati itu tetap sejuk? Bagaimana menjadikan hati itu? Sebab Bapak Ibu, kita dalam hidup ini Bapak Ibu, jangan pernah orang yang tidak sejuk hatinya panik menghadapi masalah itu. Untuk orang-orang yang kesejukan hati itu, tiap persoalan itu Bapak Ibu tidak ada paniknya. Sebab dia kembali kepada Al-Quran, bahwa Al-Quran itu telah memberikan ketenangan jiwa padanya Bapak Ibu. Begini Bapak Ibu, dalam rumah tangga kita pasti ada punya tujuan kehidupan kita. Ketujuan itu seperti kita ibarat Bapak Ibu naik kereta api. Bagaimana naik kereta api itu? Bisa jadi kita tidak duduk di depan Bapak Ibu, kita duduk di tengah. Tapi kereta api itu akan sampai di tujuannya Bapak Ibu. Kadang-kadang seorang suami terlalu maju di rumah tangga itu Bapak Ibu, biar istri sabar sedikit. Hanya untuk kesejukan hati itu Bapak Ibu. Kadang-kadang juga demikian. Ada suami kadang-kadang memang betul-betul tidak mampu dia mengatur rumah tangga. Istri yang hebatnya Bapak Ibu. Tidak apa-apa suami mau mundur sedikit. Hanya untuk menjaga hati, perasaan hati itu, kesejukan hati. Sehingga tujuan rumah tangga itu tercapai dengan sebaik-baiknya Bapak Ibu. Dan kalau misalnya ada tujuan besar yang kita lakukan Bapak Ibu, tujuan besar yang kita capai suatu yang kita inginkan dalam kehidupan ini, tak mesti kita harus di depan Bapak Ibu. Bisa jadi kita duduk di tengah, bisa jadi kita belakang, tapi jangan pernah oleng apa yang kita tumpangi itu Bapak Ibu ya. Kalau rumah tangga itu tidak bisa oleng seharusnya. Kita sekuat tenaga akan berusaha. Soal duduk di depan, duduk di tengah, suami mundur sedikit, istri maju, atau istri yang maju sedikit, atau suami yang maju, tidak ada masalah. Hanya hati kita jaga, sehingga tujuan dari rumah tangga itu akan tercapai dengan sebaik-baiknya. Itu yang pertama Bapak Ibu. Kemudian merasa bahagia dengan apa yang dimiliki Bapak Ibu. Itu yang membuat kesejukan hati kita. Bahagia kita dengan apa yang kita miliki Bapak Ibu. Jangan kita Bapak Ibu iri atau dengki melihat yang dimiliki oleh orang lain. Bahagia, syukuri Bapak Ibu apa yang kita miliki itu. Sebab begini Bapak Ibu, orang yang tidak bahagia dengan apa yang dia miliki sepanjang hidupnya Bapak Ibu, dia akan sesak sampai nyawa diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dia bahagia dengan apa yang dia miliki Bapak Ibu, dalam arti kata dalam bahasa agama, bersyukur dia dengan apa yang dia miliki itu, Allah akan tambah nikmat untuk kita Bapak Ibu. Bukan kasih menunggu nikmat-nikmat Allah itu. Nikmat Allah itu Bapak Ibu tidak saja Bapak Ibu ya. Jangan kita berpikir nikmat Allah itu seperti materi. Tidak. Nikmat Allah itu adalah ketenangan hati, kesejukan hati. Itu yang nikmat yang paling luar biasa Bapak Ibu. Segudang apapun yang kita miliki Bapak Ibu, kalau hati tidak nyaman, hati tidak sejuk, tidak ada arti sama sekali Bapak Ibu, tidak ada arti sama sekali. Untuk itu belajar kita bagaimana menyejukkan hati kita ini. Sebab begini Bapak Ibu, menyejukkan hati ini tidak bisa orang lain. Tidak akan bisa orang lain memberi nasihat kepada kita tidak bisa. Bisa juga, tapi yang merubah kesejukan hati, mensait kehidupan kita itu harus kita sendiri Bapak Ibu, harus kita sendiri. Yang bertambah usia kita Bapak Ibu, ada masalah-masalah kita, untuk itu kita setel kehidupan kita itu, tidak bisa orang lain. Kita berdamai dengan diri kita Bapak Ibu, itulah bisa menjadikan kita ya sejuk hati kita dan merasa bahagia dengan apa yang kita miliki. Tapi kalau manusia Bapak Ibu tidak merasa bahagia dengan apa yang dia miliki, melihat dia sesak melihat yang dimiliki orang lain, sepanjang hidupnya dia tidak akan pernah bahagia, dan kesejukan hati itu tidak akan dirasakannya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana menjaga kesejukan hati itu, mampu memaafkan orang lain Bapak Ibu. Sebab dalam hidup ini Bapak Ibu, siapa saja Bapak Ibu, tidak tersalah dalam kehidupan kita ini Bapak Ibu ya. Kita bermakhluk sosial, kita tidak hidup sendiri. Awak duduk di rumah seorang
awak pergi keluar, awak pergi ke rajuk, awak pergi ke mana-mana kita pergi berusaha Bapak Ibu ya. Kita berkumpul dengan orang-orang banyak. Kadang-kadang Bapak Ibu ada yang tidak bisa kita terima Bapak Ibu. Untuk menjaga kesejukan hati itu cepat kita maafkan. Kita maafkan orang lain itu. Sebab dalam Al-Quran Bapak Ibu yang ada fa'fu, maafkan mereka. Tidak ada Allah suruh manusia itu harus minta maaf kepada kita. Tidak Bapak Ibu. Yang ada fa'fu, maafkan mereka. Jadi kalau kita Bapak Ibu dalam hidup ini mampu kita memaafkan orang lain, itu adalah kesejukan hati yang luar biasa. Selagi tidak bisa kita maafkan orang lain Bapak Ibu, kita tidak akan bahagia dalam hidup. Walaupun kita merendah Bapak Ibu, maupun pada adik, pada kakak, pada segala macam, pada pegawai kita merendah, tidak ada masalah. Yang penting hati kita terjaga dengan sebaik-baiknya. Untuk apa Bapak Ibu? Kita harus begini, tapi kesejukan hati itu hilang di hati kita. Bapak Ibu, semua kita akan belajar untuk itu. Semua kita tersalah dalam hidup ini, tetapi kita ingin pengajian-pengajian ini Bapak Ibu membuat kita belajar bagaimana hati kita itu menjadi tenang, menjadi bahagia Bapak Ibu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, dapat mengatasi masalah tekanan-tekanan Bapak Ibu dalam hidup ini. Sebab Bapak Ibu, di rumah tangga Bapak Ibu, kita telah berusaha sekuat mungkin. Tapi tekanan datang dari istri kita, tekanan datang dari anak kita, tekanan datang dari luar Bapak Ibu. Orang yang tidak mampu sejuk hatinya itu Bapak Ibu, tidak mampu dia menahan tekanan-tekanan itu. Bagaimana menahan tekanan itu? Kembalikan pada diri kita, kembalikan pada Al-Quran ini Bapak Ibu. Al-Quran mengajarkan kita bagaimana dalam hidup dan kehidupan kita ini Bapak Ibu, supaya kita mampu bertahan hidup ini Bapak Ibu. Dalam Al-Baqarah Bapak Ibu kita lihat, hai orang-orang beriman, bersabarlah kamu, dan dengan bersabarlah kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat Tuhanmu. Jadi untuk itu Bapak Ibu, kalau ada tekanan-tekanan kita dalam hidup ini Bapak Ibu, tidak ada lain, kata sabar akan muncul dalam kesejukan hati itu. Tapi kalau tidak ada kata sabar itu Bapak Ibu, mampayah kita dalam hidup dan kehidupan kita. Jadi untuk itu mampu Bapak Ibu, tak kalah tekanan-tekanan datang pada diri kita itu, benteng kita yang paling kuat adalah kesabaran dalam hidup dan kehidupan kita ini. Memang Allah yang mengajarkan kita demikian, sehingga kita betul-betul selamat Bapak Ibu dalam hidup yang sementara ini. Kemudian bagaimana kita menjaga kesejukan hati itu Bapak Ibu, harus berprasangka baik Bapak Ibu. Tidak bisa kita tidak berprasangka baik. Kalau adalah sifat awak Bapak Ibu mamang sangka-sangka tidak baik sama orang, tidak akan pernah nyaman kita hidup ini Bapak Ibu. Tidak akan pernah nyaman. Kalau berprasangka-prasangka ikut awak Rasulullah, ikut punya awak Rasulullah diambil orang, awak ikut orang ku kejahit, awak orang ku ikut mantai. Mana bisa kita tenang dalam hidup ini kalau berprasangka-prasangka tidak baik itu. Jadi untuk itu Bapak Ibu, kita jaga hati kita supaya kesejukan hati itu bisa dapat kita kan. Jangan kita berprasangka kepada orang lain. Sepanjang kita sering berprasangka kepada orang lain Bapak Ibu, sebanyak itu pula lah yang akan menggerogoti kesejukan hati kita. Untuk itu tenangkan hati kita dengan sebaik-baiknya, dengan tidak berprasangka kepada orang lain. Berprasangka boleh, kita bersangka baik Bapak Ibu. Dan dalam hidup ini tentu kita hati-hati, itu penting Bapak Ibu. Tapi jangan kita berprasangka buruk terhadap orang lain. Jadi inilah pagi ini Bapak Ibu, ya 5 langkah kita bagaimana kita bisa tenang dalam hidup dan kehidupan kita itu. Kesejukan hati kita dapatkan, pertama merasa tenang saat menghadapi masalah. Seperti kami katakan tadi Bapak Ibu, kita tidak harus duduk di depan, kita harus di tengah, tidak apa-apa, tapi kita sampai ke tujuan. Tidak mesti kita harus duduk di depan, tapi jalan itu harus kita tempuh dengan sebaik-baiknya. Dalam rumah tangga Bapak Ibu, tidak mesti suami harus kita di depan juga, mungkin bisa istri di depan, kita agak mundur sedikit, atau istri juga sebaliknya demikian. Kemudian kita merasa bahagia dengan apa yang kita miliki, hargai yang kita miliki itu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, mampu memaafkan. Kemudian yang keempat, dapat menghadapi tekanan dengan sabar, terjaga kesejukan hati itu. Kemudian yang kelima, jangan pernah kita berprasangka buruk terhadap orang lain. Mudah-mudahan Bapak Ibu, kami yang menyampaikan ini bisa mengamalkan pengajian ini dengan sebaik-baiknya, dan kita coba berubah dalam hidup dan kehidupan kita.
Itu saja Bapak Ibu, banyak maaf. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.